Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih mungkin pernah mendengar cerita ini gitu ya. Ini terjadi pada tahun 1953 di mana untuk pertama kali ada yang bisa memanjat Gunung Everest gitu ya. Yaitu adalah Sir Edmund Hillary, namanya Edmund Hillary. Dia seorang yang berasal dari Selandia Baru dan diberi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth karena bisa mencapai Gunung Everest itu. Tapi ada satu kisah yang cukup menarik di balik semuanya itu. Sebelum dia naik ke gunung itu, dia bersama dengan seorang porter ya, porter gunung, jadi yang membawa barang-barang gitu, barang-barang untuk sampai ke puncak Gunung Everest tersebut. Lalu ketika mereka sampai di puncak Gunung Everest, biasanya porter itu berjalan duluan daripada yang tidak membawa apa-apa gitu ya, si Edmund ini, Sir Edmund ini. Ketika sampai di puncak, sebelum sampai di puncak itu, porter ini berhenti. Dia berhenti dan mempersilahkan Sir Edmund ini untuk menginjak kakinya pertama kali di puncak gunung tersebut. Sehingga dikatakan bahwa dialah yang pertama kali sampai di puncak Gunung Everest. Setelah itu apa yang terjadi? Para reporter bertanya kepada porter ini, kenapa kok kamu tidak duluan aja menginjakan kaki di puncak itu? Lalu porter ini berkata, itu bukanlah impian saya, itu adalah impian Sir Edmund. Saya cukup berbahagia jika Sir Edmund yang pertama kali menginjakan kakinya. Karena dengan demikianlah impian saya tercapai, yaitu mengajak seseorang ya, Sir Edmund itu sampai ke puncak. Kita bisa melihat bagaimana porter ini mempunyai kerendahan hati yang luar biasa karena memberikan tempat yang pertama bagi Sir Edmund tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini juga dalam bacaan Tuhan mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati. Berhati-hatilah pada kesombongan. Tuhan mewanti-wanti, jangan sampai kita seperti ahli Taurat. Ahli Taurat itu pemimpin agama ya, dan ini cukup menampar saya juga sebagai imam. Berhati-hatilah gitu. Jangan sampai kita syarat akan kesombongan. Karena apa? Karena kesombongan akan membawa kita lupa akan tujuan kita dan lupa pada Tuhan sendiri. Dan kesombongan akan lupa pada yang lain. Kita mendengar dalam Injil bagaimana Yesus mengajar, kemudian dia berkata kepada orang banyak, waspada nih terhadap ahli-ahli Taurat, karena mereka melakukan segala sesuatunya itu demi dirinya sendiri, demi dipandang, bahkan sampai peribadatan pun mereka bukan tujuan yang paling utama mementingkan Tuhan, tetapi mementingkan diri sendiri. Biar saya yang dipandang. Tuhan kalau perlu ya nggak usah dipandang. Dan inilah kesombongan. Dan di lain cerita, Tuhan menceritakan bagaimana seorang janda yang miskin itu memberi 2 tembaga ya. Artinya sesen terkecil dari uang. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda ini memberikan yang paling banyak daripada orang-orang yang memberikan lebih besar jumlahnya. Kenapa?
Injil mengatakan karena dia memberikan seluruh nafkahnya. Ketika dia memberikan 2 tembaga itu, dia tidak tahu nanti malam dia mau makan apa. Dia tidak tahu lagi nanti malam dia bisa hidup atau tidak. Tetapi dia memberikan pengorbanannya yang luar biasa hanya untuk Tuhan. Dan inilah yang dipuji oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, permenungan bagi kita hari ini adalah apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu demi Tuhan atau demi diri saya sendiri? Atau dengan kata lain, apakah kita mau melakukan semuanya, pekerjaan, studi kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, itu untuk saya atau untuk Tuhan dan orang lain? Artinya melakukan dengan segala kerendahan hati. Apakah kita punya kerendahan hati itu? Kalau belum punya, hari inilah kita mau meminta rahmat pada Tuhan agar kita diberikan kerendahan hati itu. Lalu caranya seperti apa? Pertama-tama, milikilah kepercayaan kepada Tuhan, yaitu iman. Kenapa kok iman terus yang kita minta, bukan yang lain? Karena iman ini akan membawa kita pada pemenuhan, yaitu percaya pada Tuhan dan menyerahkan seluruh diri kita pada Tuhan. Walaupun kita tidak tahu ya bagaimana ke depan, seperti kita ada kabut di jalan, kita tidak tahu, tapi kita berjalan pelan-pelan bersama dengan iman. Percaya bahwa di situ itu ada jalan terang. Di situ ada Tuhan yang menunggu saya. Dan kita berjalan dalam iman itu. Dan karena iman inilah, maka kita juga menyerahkan diri kita pada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, iman ini adalah sesuatu hal yang penting yang kita minta setiap hari di dalam doa, di dalam sakramen yang kita rayakan, apapun sakramennya. Baptis, kita akan ditanya, apa yang kamu minta dari gereja? Iman. Sakramen penguatan juga iman. Pengakuan dosa juga iman. Pernikahan juga iman. Karena disitulah kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah berani untuk belajar berkorban. Karena disinilah letak kita harus belajar. Kalau kita katakan saya tidak bisa, maka sampai kapanpun kita tidak bisa. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya tidak bisa untuk bersepeda. Tetapi saya mencoba walaupun jatuh pertama kali ya. Tapi enggak apa-apa, disitulah belajar dan akhirnya bisa. Saya juga enggak bisa berenang. Dan saya takut waktu itu berenang gitu ya. Tapi bersama dengan teman saya, di kolam renang itu saya enggak bisa berenang. Langsung didorong untuk cebur di kolam renang. Lalu mau enggak mau saya belajar berenang gitu. Dan dari situlah saya bisa berenang. Oleh karena itu belajar berkorban ini cukup penting untuk bisa mengorbankan seluruh diri kita pada Tuhan dan sesama. Belajar berkorban dari hal yang sederhana. Karena dengan belajar berkorban, maka kita juga memiliki hati untuk berbelas kasih kepada yang lain, kepada Tuhan maupun sesama. Kalau tidak pernah belajar, maka kita tidak pernah bisa apa-apa. Kita tidak bisa memperhatikan yang lain. Oleh karena itu, dua ini cukup penting menurut saya dalam kehidupan kita. Karena dengan berkorban juga kita semakin hari juga ya memberikan diri yang terbaik pada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita meminta pada Tuhan agar kita memiliki iman dan berani juga untuk berkorban dalam hal yang paling kecil dalam kehidupan kita masing-masing. Baik saya sebagai imam, tidak mudah memang saya tahu. Untuk menghidupi panggilan kita masing-masing itu tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan rahmat-Nya. Kalau kita jatuh,
maka kita juga bangkit untuk percaya dan untuk belajar berkorban. Oleh karena itu mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan, merenungkan sabda yang sungguh indah yang hari ini Tuhan berikan kepada kita semua dari setiap diri kita masing-masing untuk kita ambil sebagai sabda kehidupan, sabda yang menghidupkan diri kita sendiri. Amin.